dapat hadiratmu, hampiri kata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri dapat kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami ya Bapa dalam ibadah sore hari ini ya Bapa, dalam ibadah Jumit pada sore hari ini ya Bapa. Berkati kami semua ya Bapa yang hadir pada sore hari ini ya Bapa, urapi kami semua ya Bapa, agar kami kalau kami pada sore hari ini memulai kebaktian kami ya Bapa, kiranya Tuhan kami sebentar akan mengangkat puji-pujian ya Bapa, biar puji-pujian yang kami angkat Tuhan yang kami sampaikan Tuhan, dan bangunkan Roh Kudus-Mu Tuhan di atas kami semua ya Bapa, biar kebaktian kami Tuhan berjalan dengan lancar ya Bapa. Kami buka Tuhan kebaktian kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara semuanya, apa kabarnya semua? Pasti luar biasa ya, baik ya. Kita mau nyanyi pujian kita yang kedua, kita akan menyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Kita mau katakan bangkit serukan nama Yesus.
sorakan nama Yesus. Bangkit, sorakan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kebatan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Bangkit, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin, saudara. Kita sudah bangkit bukan nama Yesus. Kita juga mau nyanyikan lagi. Kita mau bersyukur. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
Amin, saudara. Kini tiba saatnya saya buka ruang kesaksian bagi saudara-saudari yang ingin menyaksikan cintanya Tuhan selama 1 minggu ini, yang sudah merasakan kasih-Nya Tuhan begitu luar biasa. Ada saudara? Kalau nggak ada, kita akan lebih banyak mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita mau nyanyikan Kasih Mutia dan duanya. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Aku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Aku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian kami ini Tuhan dapat menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan ajarkan kami Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang disampaikan pada hari ini Tuhan dapat menjadi panutan di kehidupan kami semua ya Bapa, menjadi rema di kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih, makasih ya Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan pembawa firman pada sore hari ini dari ujung kepala hingga ujung kakinya ya Bapak. Terima kasih, makasih Yesus. Kami buka Tuhan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Haleluya, amin. Hamba serahkan kepada hambanya. Ya, thank you Cihosi. Selamat sore teman-teman semua, Shalom ya. Pertama saya ucapkan terima kasih buat pengurus di Tunas Remaja kalau saya boleh membawakan sharing pada malam hari ini ya. Teman-teman kabarnya gimana nih? Baik-baik? Boleh open mic sebentar, kita say hi dulu. Luar biasa. Biasa, yes. Oke. Yang anak-anak Tunas Remaja gimana seminggu kemarin? Sibuk atau santai aja nih kegiatannya? Atau udah mulai ulangan ujian? Gimana? Yeye, gimana Yeye? Lagi sibuk sama kelas. Sibuk kelas, oke. Tessa, gimana Tessa? Sibuk atau santai? Lumayan santai, nggak ada ulangan atau yang tugas-tugas. Bisa di-manage ya. Oke, Cici, Sasa gimana Cici Sasa? Lumayan santai kok. Oke, nih Gracia sama Ripka gimana? Satu-satu. Sibuk nugas saja, Pi. Sibuk nugas biasa ya. Apa ya yang kemarin-kemarin ada kejadian deket-deket apa ya? Oh itu 11-11. Gimana? Udah pada check out 11-11-nya? Atau ada yang belanja nggak? Nggak ada yang belanja nih. Waduh, pada pinter nabung semua nih ya. Biasa kalau promo lagi 11-11 gitu, pasti paketnya datangnya lama ya kan? Nah itu dia karena banyak yang pesen pada waktu 11-11 ya. Nah mungkin kalau kalian di sini nggak ikutan promo 11-11 karena kalian udah tahu itu akal-akalan aja supaya rame ya. Tapi ya memang ternyata fakta bahwa di Indonesia itu banyak ya teman-teman pengguna daripada marketplace ya. Saya coba izin share screen saya. Sebentar. Oke. Nah, udah full screen sudah teman-teman? Sip. Oke. Nah, kalau kalian menginstall yang namanya Tokopedia atau Shopee ataupun Blibli, warnanya oranye, biru, kuning, merah, apapun ya, kalian turut berkontribusi ya bahwa Indonesia itu menduduki posisi ketiga terbesar di dunia untuk pengguna marketplace Android ya. Ini studi yang dilakukan oleh Apps Flyer ya tentang marketing app di tahun 2001. Nah, di HP kalian pasti ada semua kan. Nah, yaitu ya teman-teman. Nah, memang aplikasi e-commerce ini membantu kita ya teman-teman, setuju ya, kita jadi gampang mau beli apa-apa tinggal beli ya, atau tinggal klik ya, nggak usah cari-cari. Kalau dulu kita mau cari ember, lalu misalnya mau bikin akuarium, lalu mau beli ikannya, mau beli filter, nah itu kita harus cari-cari. Aplikasi tinggal klik ya, gampang sekali. Atau kalian juga misalkan mau membeli handphone terbaru, wah kalian tinggal klik di situ, sort by terbaru ya, keluar tuh handphone terbaru, handphone termurah ada, handphone termahal ada ya kan, fashion terbaru muncul setiap hari ya di feed-nya.
Setiap apps itu ada feed, wah kita dikeluarkan ini model terbaru nih, baru datang nih model baju dari Uganda ini, wah bagus banget nih, totol macan ya kan. Wah, nah terus apa lagi? Wah buku terbaru, wah siapa sini suka baca buku novel, buku komik ya apapun itulah ya, yang terbaru, wah ada episode baru, kalian bisa gampang tinggal beli ya. Buku pelajaran terbaru keluaran profesor ini, nggak ada yang beli kalau itu ya, itu buku pelajaran nggak usah dibeli. Ya canda. Nah kadang kita juga kalau sudah beli kita tanya main jual kan, Kak bisa kirim instan nggak, bisa kirim pakai Gojek, Gosen, wah, atau ready barangnya ya kan, itu supaya apa, supaya makin cepat lagi kita bisa memiliki barang tersebut. Nah ya kan, betul-betul ya teman-teman, setuju ya. Oke, nah sebetulnya hal-hal semacam itu juga terjadi beberapa tahun lalu ya, mungkin kalian masih SD atau masih SMP, yaitu terjadi di Jakarta waktu itu. BlackBerry meluncurkan tipe barunya tapi di kota Jakarta. Wah ini orang-orang berbondong-bondong berebut ngantri mau beli handphone BlackBerry tipe terbaru ya, karena waktu itu belum ada e-commerce, jadi semua ngantri kayak gini teman-teman, kayak ngantri sembako. Ini kalau lagi zaman pandemi ini udah dibubarin ya, ini nggak ada social distancingnya ya, tuh kita lihat ya. Nah teman-teman, nah ini sekarang kalau zaman sekarang kita udah nggak usah kayak gini. Kalau launching sekarang apalagi zaman pandemi ya online semuanya, launching online, semua serba online ya. Nah, teman-teman sini juga ada yang suka nonton YouTube ya. Teman-teman tahu kalau di YouTube itu banyak yang bilang kalau YouTube sekarang lebih bagus dari televisi. Tapi apakah benar ya teman-teman? Sini ada yang pernah nonton TV kan? Ya mungkin waktu kecil masih sempat ya nonton TV sebelum banyak internet, kuota masih mahal. Nontonlah televisi ya kan, ada Doraemon. Kita kalau mau nonton Doraemon, teman-teman itu harus nunggu hari Minggu, ketemu hari Minggu lagi ya. Kalau mau nonton berita, ada jamnya, nggak bisa setiap jam nonton berita, ada jamnya jam 12, jam 3, jam 5 gitu kan, jam 7. Nah itu dia teman-teman, kalau di TV itu acara diprogram ya, ada program, ada yang mengawasi. Nah, kalau YouTube bebas, kontennya bebas ya, ada yang bikin konten nggak ngapa-ngapain selama 3 jam ya, itu banyak yang nonton jutaan ya, dapat duit. Ada juga sopir truk antar kota bikin konten YouTube bagaimana dia nyetir truk itu antar kota, ketemu temennya, ketemu pungli lah segalanya gitu, macam-macam lah. Program-program di YouTube ya bebas konten. Nah sebelum ada YouTube itu kita sering ketinggalan informasi ya kan. Misalkan ada launching apa di Amerika, ya produk baru handphone Apple misalkan. Ya kita tertinggal, kita mungkin sebulan kemudian handphonenya baru datang, baru kita bisa pesan ya, atau mungkin beberapa bulan. Kalau sekarang nggak jadi, nggak ada batas, semuanya bisa kita lihat ya teman-teman, ya kan? Nah ini semua hal yang seperti biasa kita lakukan ya, teman-teman pasti dekat ya dengan YouTube, dengan e-commerce, bahkan ada mungkin ya dengan Instagram, dengan Twitter. Nah itu teman-teman mungkin dekat dengan hal itu semua karena kita anak-anak muda, anak milenial ya kan. Nah hal-hal yang itu kadang secara tidak sadar itu jadi kebiasaan kita, betul nggak teman-teman ya? Ya kan, sosmed, liatin online shop, liatin YouTube, itu jadi kebiasaan kita. Jadi tidak banyak, mungkin ada beberapa dari kita atau mungkin teman-teman kita itu yang mengalami suatu kondisi yang kita sebut dengan ini teman-teman. Ini adalah topik saya pada hari ini. FOMO ya. Ada sini yang udah pernah dengar istilah ini, boleh angkat tangan deh sedikit ya. FOMO ya. FOMO itu apa? Sebuah istilah yang dipopulerkan tahun 96 sebetulnya teman-teman. Fear of missing out. Itu takut ketinggalan ya. Ini di dunia marketing adanya waktu itu. Tapi seiring perkembangan internet dan medsos, FOMO ini jadi semakin penting bagi para pebisnis atau penjual ya, penjual online. Wah, kalau kita bisa menciptakan suatu produk ini, kita bikin semua orang pengen memilikinya. Wah ini jadi ada FOMO nih, efek FOMO. Wah kalau saya nggak punya itu akan muncul apa? Di sini kita baca didefinisikan sebagai kondisi cemas muncul dari kesadaran bahwa kita ketinggalan pengalaman
berharga yang dia rasakan oleh orang lain ya. Jadi kalau teman-teman panik nih, aduh kok dia bisa jalan-jalan ke situ aku belum ya. Nah, itulah si FOMO. Kok dia udah punya lagu itu aku belum, FOMO ya. Nah, ini teman-teman. FOMO itu ternyata banyak dialami oleh milenial atau anak muda ya. 7 dari 10, ayo. 7 dari 10 ada 8 ya. Berarti berapa tuh? Mungkin 6 dari 8 mengalami FOMO. Nah, ya, ngaku kalau Anda mengalami FOMO. Nah, kemudian apa? Ya, ini banyak sekali FOMO ini dialami oleh anak muda. Kecemasan, cemas tapi pada hal-hal ya seperti tadi, sosial media atau barang-barang gadget seperti itu. Ada juga yang menyebut selain FOMO, ada juga yang menyebut JOMO. JOMO itu adalah antipati atau kebalikan dari FOMO, yaitu kesenangan ketika kita justru nggak ikut-ikutan. Nah, itu ada juga JOMO. Ya, ini semua tentang kesehatan mental, teman-teman ya. Sebetulnya apa sih indikasi dari anak-anak muda yang mengalami fenomena FOMO ini? Ya, kita lihat nih. Wah, ini ada checklistnya nih. Yang pertama, jadwalnya kacau. Waduh, kadang kalau kita lihat jadwal kita, padat nih. Dari Senin sampai Sabtu, wah udah keisi semua. Tapi apakah itu padat atau kacau sebetulnya? Karena kalau jadwal yang terlalu padat, kadang-kadang itu justru membuat kita jadi burn out ya, jadi lelah, jadi justru kehilangan gairah seperti itu ya teman-teman. Ya, itu tadi indikasi pertama. Jadwalnya kacau. Yang kedua apa teman-teman? Yang kedua adalah dia tidak bisa mengambil keputusan yang cepat ya. Nah, karena anak-anak muda yang terkena sindrom FOMO ini, dia itu sulit untuk tekun dengan suatu hal. Dia lebih semuanya diambil, multitasking ya. Jadi sulit untuk tekun. Dan akibatnya apa? Dia tuh sulit mengambil keputusan bahkan tentang dirinya sendiri ya. Maka nggak banyak sini anak-anak muda yang di akhir-akhir ini yang sulit menentukan, aduh aku mau kuliah jurusan apa ya? Nggak tahu nih mau kuliah jurusan apa. Aku ujung-ujungnya apa? Ayo udah ikutan yang lain aja deh ya. Ataupun dia nggak tahu nih, aku mau jadi apa nanti. Udah dah, nggak tahu lah, mau ditanyain apa, nggak tahu lah, terserah gitu kan. Nggak tahu, mau padahal itu penting untuk masa depannya, tapi dia nggak bisa ambil keputusan ya. Yang ketiga, nempel terus sama HP dan gadgetnya. Nah, ini yang ketiga ya, kalau lagi kemana pergi sama temen, sama keluarga, lagi makan bareng, HP terus di tangan ya. HP-nya di tangan, terus wah lihat, nah ini lagi makan nih, makan, terus tahu, ting ting ting, wah baca handphone dulu ya. Itu kita kayak nggak bisa gitu kalau nggak ngelihat notifikasi di HP kedip-kedip ya. Ya zaman sekarang mungkin Android jarang yang kedip-kedip, tapi kalau dulu BlackBerry kedip-kedip itu merah, ting 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 ting, wah kayak pengen ngelihat. Kayaknya Android tahu kalau dikedip-kedipin orang nggak bisa kerja, jadi dihilangin itu notifikasi kedip-kedipnya. Kemudian apa teman-teman? Ya, wah stres nih kalau tertinggal. Nah ini nih teman-teman, ada bisa nyebabin stres loh. Kalau apa? Kalau misalkan, waduh, aku belum post nih hari ini, aku belum ngepost OOTD hari ini. Wah, aku belum post nih, aku pakai sandal jepit hari ini warnanya kiri hijau kanan merah, aku belum post. Wah, nah itu stres. Nah itu ciri-ciri FOMO. Jadi kalau ada dari anak-anak muda yang punya di antaranya 2 daripada 4 ini, ada kemungkinan indikasi bahwa bahwa dia atau anak muda tersebut mengalami FOMO atau kecemasan takut tertinggal, teman-teman ya. Nah, sampai sini semua bisa mengikuti ya. Oke? Masih bisa mengikuti ya. Oke, saya melihat beberapa anggukan di sini. Kita tahu tadi bahwa ini adalah berbicara tentang kesehatan mental ya. Ada dampak negatifnya. Pastilah kita langsung bisa lihat lah, orang yang selalu lihat handphone pasti kita lihat sudah, aduh nggak enak ya temenan sama dia ya. Kalau ngumpul bukannya ngobrol malah main handphone ya. Kalau ngumpul bukannya cita-cita malah ngegame ya. Terus apa? Secara finansial keuangan juga pasti akan terganggu ya teman-teman. Karena apa? Karena sulit menabung. Dia apa-apa harus selalu ngikutin tren yang terbaru. Wah, itu dia. Nah,
di sore malam hari ini ya saya coba dengan secara cepat kita mau belajar karena FOMO ini cukup berbahaya bagi kita ya, terutama kalian anak-anak muda yang baru merancang masa depan. Nah, ini kita pelajari dari firman Tuhan yuk, apa yang firman Tuhan katakan dan apa yang firman Tuhan ajarkan ya. Kita lihat di dalam Matius 6 ayat 33. Silakan, ada yang boleh yang bantu membaca satu orang. Boleh, siapa? Ribka? Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, thank you. Ini adalah poin pertama. Eh, jadi Matius 6 ayat 33 ini sebuah perikop yang berbicara tentang kekhawatiran ya, bahwa Tuhan Yesus berkata, jangan mencari hal-hal yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ya, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu ya. Ini straightforward ya, nggak ada terjemahan yang lebih mudah dimengerti. Ini sudah cukup dimengerti ya kan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi dibanding kita FOMO, ketakutan tertinggal akan tren, akan gadget, akan apa itu, lebih baik kita fear of missing God ya, kita kehilangan Tuhan, kita nggak mencari Tuhan, sebaiknya kita takut akan itu ya teman-teman. Kita akan belajar dari seorang anak muda yang dia itu dari muda dia sudah diurapi menjadi raja ya, teman-teman tahu pasti ya. Nah ini dia Bro Daud namanya ya. Waktu Bro Daud ini diurapi menjadi raja, para peneliti Alkitab memperkirakan umurnya 15 atau sampai 17 tahun lah ya. Jadi seumur-umur kalian lah ya, umur 15-17 sudah diurapi jadi raja suatu bangsa Israel ya. Nah, kemudian dia jadi raja umurnya 30 tahun kalau dicatat ya. Jadi ada waktu yang cukup lama, sekitar 15 sampai 17 tahun baru dia menjadi raja kembali, 15 sampai 13 tahun ya. Baru dia mengalami benar-benar dia jadi raja ya. Nah, di proses yang panjang itu tidak instan ya. Itu serta merta ketika diurapi jadi raja langsung gaya hidupnya berubah, teman-teman. Oh, raja Nigeria gimana sih pakaiannya? Oh, seperti itu ya. Oh, raja Arab gimana sih? Oh, saya ikutin aja. Enggak ya, teman-teman. Dia tetap mengalami proses-proses dan dia setia dengan proses itu. Ya, dia jadi petugas catering, teman-teman. Dia anterin roti ya ke tentara-tentara, ya, anterin makanan ke kakak-kakaknya. Kemudian ada apa lagi? Dia harus main musik. Wah, main musik terus-terusan di kafenya Om Saul ya, di kafe. Di istana Raja Saul, kalau Raja Saul lagi kemasukan roh jahat, dia main musik. Terus apalagi dia masih harus ngelawan raksasa. Waduh, banyak banget ya prosesnya. Nah, padahal bayangkan teman-teman, dia tahu dari umur 15 tahun bahwa dia tuh bakal jadi raja, tapi dia harus mengalami proses yang panjang sekali. Nah, gimana supaya si Bro Daud ini bisa tetap bertahan gitu ya, meskipun prosesnya panjang, tapi dia tetap bisa akhirnya mencapai tujuannya jadi raja. Kita lihat di sini, kita belajar dari dia. Yang pertama yang tadi, carilah dahulu kerajaan Allah. Kita bisa lihat dari tulisan-tulisan dia di Mazmur-Mazmurnya Daud ya. Contohnya ini nih, Mazmur berapa? Kita lihat. Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Wah, luar biasa ya. Jadi Daud ini pagi hari dia langsung berdoa, dia mengatur, hari ini aku mau berbuat apa nih buat Tuhan. Wah, luar biasa. Itu loh rahasianya Daud bisa, prosesnya bisa seperti sukses itu. Kemudian ada lagi nih teman-teman. Tapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Nah, jadi Daud ini kan nggak selalu dalam suasana yang senang ya. Pasti ada juga dia dalam keadaan dikejar-kejar, dalam keadaan menjadi buronan, segala macam. Tapi dia tetap
melarinya ke Tuhan ya. Dia tahu, dia pagi-pagi dia cari kekuatan sama Tuhan, lalu dia bisa menghadapi hari itu ya. Nah teman-teman, kita tahulah kisahnya Daud itu akhirnya menjadi raja ya kan. Itu tadi prinsip yang pertama ya. Berbicara soal waktu, semua manusia di dunia ya maupun di luar angkasa ya, dimanapun manusia itu berada, ada di dunia, di mungkin satelit di luar angkasa, sama ya waktunya 24 jam sehari, 365 hari setahun ya kan. Mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau kurang pintar, semuanya sama waktunya. Tuhan kasih sama, Tuhan kasih adil. Nah, dengan banyak hal yang bisa kita baca, banyak hal yang bisa kita dengar ya dari internet, dari manapun ya, dengan banyak informasi itu bisa mempengaruhi pikiran dan sikap kita. Setuju ya teman-teman ya? Kalau kita dengarkan banyak, kita beranjak ke prinsip kedua. Tadi prinsip pertama adalah mencari Tuhan dahulu ya, mendahului Tuhan. Yang kedua, nah ini boleh ada yang bantu baca, Cisasa boleh? Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Iya, terima kasih Cisasa. Nah, di sini Paulus kembali mengingatkan ya bahwa hari-hari ini adalah jahat. Kenapa jahat sih? Ya itu dia, karena kalau kondisi sekarang banyak informasi yang salah, banyak kegiatan-kegiatan negatif yang dilakukan orang-orang yang kita bisa lihat ya. Nah, ini adalah jahat ya teman-teman. Maka itu Paulus mengingatkan kita mempergunakan waktu yang ada ya. Jangan diisi dengan hal-hal yang buruk, tapi isilah dengan hal-hal yang positif ya. Bicara soal waktu, kita akan melihat sebuah video bersama-sama ya teman-teman, boleh ya. Anggaplah toples itu adalah kehidupan kita, ya. Toples kehidupan kita. Tadi. Oke, nah teman-teman udah pernah lihat video seperti itu ya atau belum? Nah itu tadi sebetulnya berbicara soal prioritas teman-teman ya sebagai anak muda yang harusnya produktif ya, memiliki produktivitas tinggi, tapi terkadang kayaknya nggak cukup nih 24 jam. Wah, tahu-tahu udah malam aja, kok gue belum kerjain ini ya. Nah, teman-teman hati-hati. Jangan sampai kita terlihat sibuk atau busy tapi kita tidak produktif ya kan teman-teman. Kita sini sering dengar ya ada orang nih ngomong sorry gue sibuk banget, udah full jadwal gue, sibuk ya kan, sibuk banget. Nah jangan-jangan itu tadi seperti yang tadi kita lihat di atas ya, indikasi FOMO, jadwalnya kacau. Karena apa teman-teman? Sebuah studi ya, otak kita ini ya, otak manusia itu memang didesain untuk lebih reaktif ya, dia tuh bereaksi sifatnya, reaktif ya. Dan kecenderung ada satu kecanduan baru teman-teman ya. Ternyata semakin manusia modern itu memiliki kecanduan baru. Canduannya apa? Kecanduan urgency. Apa ya? Ketika otak kita atau tubuh kita dihadapkan kepada sesuatu yang sifatnya urgent atau harus dilakukan sekarang, otak itu akan mengeluarkan hormon dopamin ya. Hormon dopamin itu semacam hormon nyaman atau kecanduan ya. Sehingga ketika kita menyelesaikan hal yang urgent itu kita jadi rasa lega, rasa kayak akhirnya selesai juga nih yang urgent ini nih ya kan. Tapi di akhir hari ketika kita selesai melakukan itu semua,
akhirnya kita menyadari bahwa yang kita kerjain itu ternyata ya nggak ada nilainya, atau ya tadi unimportant things ya, kayak misalkan apa, sosmed atau ngeliatin e-commerce apapun itu ya, yang nggak essential ya, tapi justru yang important itu nggak dilakukan. Nah, karena kita akan akhirnya muncul seperti ini, kita tidak produktif meskipun kita sibuk ya, karena itu otak kita didesain atau memiliki kecenderungan untuk reaktif. Woi, ini urgent nih, lu kerjain sekarang. Oke, itu kalau dalam saya ya, posisi saya seorang pekerja gitu ya di kantor. Kalau misalkan saya ada project besar misalkan harus dikerjakan, tapi muncul email, ting, Andreas, bikin report ini dong, gue butuh nih buat ke klien. Wah, langsung saya kerjain report itu, selesai, udah selesai. Kalau satu yang minta ya masih bisa ya. Kalau 10 yang minta, cepet-cepet, ujung-ujungnya apa? Dalam satu hari saya cuma kerjain 10 email, 10 report, tapi proyek yang besar saya itu, yang tugas saya justru saya nggak kerjain. Nah, maksudnya seperti itu teman-teman. Otak kita memang suka untuk bertindak yang reaktif. Otak ini teman-teman itu sebuah organ yang harus dilatih. Dilatih apa? Untuk lebih menjadi otak yang berpikir ya, the thinking brain, dibanding otak yang reaktif. Karena apa? Kalau reaktif itu dia nggak mikir ya kan, tapi kalau dipaksa untuk berpikir, dia nanti bisa slow, dia nggak akan selalu merespon, tapi dia berpikir dulu. Nah gitu teman-teman ya. Nah dari tadi video dan juga dari ayat tadi yang Paulus bilang, gunakan waktu yang ada karena hari-hari adalah jahat. Kita coba ya, sebagai anak-anak muda nih teman-teman ya, habis dari pertemuan tunas remaja ini, coba waktunya di stop dulu, di pause. Kalau kalian sudah mengalami yang tadi, jadwalnya kacau, terus suka burn out, suka tiba-tiba, aduh kok nggak dapat apa-apa nih, udah kerja keras pontang-panting tapi nggak dapat apa-apa. Itu mungkin kalian salah memprioritaskan. Ya, jadi coba waktu kalian ambil sejenak, stop untuk satu, tentukan prioritas apa yang mau kamu capai. Contohnya, oke, saya mau prioritasin Tuhan. Tuhan itu berharga, tapi saya nggak pernah prioritasin dia. Saya selalu ambil yang lain, yang kecil-kecil itu, Tuhan nanti sisanya aja deh. Nah, dibalik teman-teman ya. Prioritas hal yang lain ya. Tuhan misalkan. Yang kedua apa? Misalkan relationship. Ya, relationship kalian misalkan dengan keluarga atau dengan teman, dengan dosen, dengan guru, dengan siapapun. Relationship nih, oke. Nanti saya harus tanya kabar nih. Halo papa, mama, gimana kabarnya? Ya kalau yang di luar kota misalkan, atau udah makan belum? Lebih care sama orang tua ya kan, sama adiknya. Nah, kemudian apa prioritas lagi yang lainnya ya? Mungkin pekerjaan atau kuliah atau IP kalian, apapun itu, atau ranking, atau tugas untuk mencari jurusan waktu SMA atau kuliah. Nah, itu hal-hal yang perlu kalian pikirkan, karena itu menentukan masa depan kalian. Kalau kalian nggak pikirin, nanti kalian tahu-tahu ya gitu, bergulir dalam kesibukan tapi yang tidak bernilai ya. Yang kedua apa? Dijadwalin ya teman-teman. Setelah kalian tahu nih prioritasnya, oke, Tuhan nomor 1, kedua relationship misalkan. Ya kalian tentukan, oke, kalau gitu seminggu setiap hari jam 7 sebangun dari tidur saya harus berdoa dan baca Alkitab ya. Kemudian hari Rabu saya berdoa khusus untuk keluarga saya misalkan. Kemudian dijadwalin, oke, saya harus relationship saya bangun. Oke, kalau gitu hari Rabu atau hari Kamis saya jam 8 malam saya akan cerita sama orang tua saya, sharing, saya tanya-tanya sama mereka kayak gitu ya. Dijadwalin. Setelah dijadwalin apa teman-teman? Ya dilakukan ya, apa yang sudah dijadwalkan dilakukan, baru kemudian nanti kalian tuh bisa tuh menggunakan waktu, melatih otak kita untuk lebih berpikir, dia di pause, jadi nggak selalu reaktif mengerjakan hal yang menyibukkan kita tapi tidak ada nilainya ya. Nah teman-teman, saya harap dengan sharing ini ya, baik dari sosial media, gadget, informasi, semuanya itu kalau kita bisa kelola dengan bijak, kelola dengan baik, itu akan menjadi hal yang positif ya. Tapi kalau itu menyebabkan kita kehilangan damai kita, mulai menyebabkan kita anxious atau
atau apa tadi cemas ya, maka itu sebaiknya kita stop dulu, kita pause, kita buat otak kita berpikir tadi ya. Oke, yang pertama harus cari Tuhan dahulu. Dengan mencari Tuhan itu salah satu cara untuk pause ya. Kita nggak bangun tidur lalu lihat handphone, lalu langsung kita, oh, gue harus meeting ini, harus bikin ini, harus ini nih. Enggak. Tapi kita pause dulu, kita stop, biarkan otak kita berpikir dulu ya. Kemudian apa? Yang kedua, kita harus menggunakan waktu kita dengan baik ya, hanya untuk yang berguna untuk kepentingan masa depan kita. Oh, bersenang-senang perlu, lihat gadget, lihat handphone perlu, tapi itu bukan prioritas. Kerjakan yang prioritas dulu, baru kemudian yang kecil-kecil itu nanti bisa kita isi di tengah waktu senggang kita, ya kan? Nah, dengan demikian teman-teman, kalau kita sudah kedua menggunakan waktu dengan baik, semoga nanti kita bisa seperti Daud ya. Daud itu akhirnya menjadi raja ya, yang sangat terkenal dengan prestasinya ya, dan yang paling penting apa? Daud menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan karena dia melakukan kehendak Tuhan ya, teman-teman. Di sini kita semua ingin melakukan kehendak Tuhan. Karena itu apa? Kita harus berhenti sejenak, kita harus pagi-pagi mendahulukan Tuhan, kemudian kita atur waktu kita. Prioritaskan Tuhan, prioritaskan hal-hal yang berguna bagi masa depan kita ya. Sekian sharing dari saya. Mari kita sama-sama berdoa mengakhiri firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang boleh disampaikan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi biarlah kiranya Roh Kudus, Kau yang bekerja di hati masing-masing anak-anak-Mu yang masih muda, masih produktif ini, agar mereka boleh bersama-sama stop sejenak untuk berpikir untuk masa depan mereka, merencanakan, dan boleh menuruti setiap kehendak Tuhan, agar setiap rencana dalam hidup mereka, rencana-rencana besar, rencana-rencana yang luar biasa untuk kehidupan mereka, bisa mereka dapatkan karena itu semua demi kemuliaan Tuhan. Kau berkati siapa anak muda sini yang sedang kuliah, yang sedang sekolah, sedang bekerja, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Tunas Remaja GPI Haleluya, dan juga setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di sini, Tuhan berkati setiap pergumulan, Kau yang turut campur tangan, Kau yang memberikan mereka bimbingan sehingga mereka bisa keluar sebagai pemenang. Dan juga jagalah hati setiap anak-anak muda agar bisa terus tertambat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, serahkan setiap kami hanya di tangan-tangan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan dari hambanya, Bapak Andreas. Tuhan Yesus memberkati. Oke, pengumuman untuk minggu depan dari Tunas Remaja ini. Ibadah kita minggu depan kembali ada seperti biasa jam 6. Lalu minggu depan yang tugas atau yang melayani di pujian adalah saya sendiri, Yehuda. Lalu ada firman Tuhannya dari Ibu Pendeta Muda Limawa. Nah, sebentar lagi kita akan berpisah satu dengan sama yang lain. Mari sama-sama kita terima berkat daripada Tuhan. Dengan hormat kepada Pendeta Muda Bapak Edi Susanta, dipersilahkan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hosi yang telah melayani puji-pujian di Tunas Remaja, dan juga kepada Bapak Andreas yang telah menyampaikan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam hati kita angkat tangan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada malam hari ini kami sudah, dan Kau pakai semua kami Tuhan, para anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian pada malam hari ini. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lain, dan Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berpisahlah satu dengan yang lain dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you semua. Oke, terima kasih semua.
Aku end meeting ya. God bless you.